Sejarah Tidore. Tidore merupakan sebuah nama kota atau yang sering dikenal dengan Kepulauan Tidore, yang terletak di Maluku Utara. Kepulauan Tidore merupakan kota yang terluas kedua di Indonesia, setelah kota Palangkaraya. Pada tahun 2016 hingga sekarang, kepulauan tersebut dipimpin oleh dua orang, yaitu Kapten Ali Ibrahim, dan wakilnya Muhammad Senin. Pada zaman dahulu, Tidore mempunyai sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Tidore yang berdiri tahun 1081. Sejarah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore pada saat itu masih dipimpin oleh Muhammad Nakil atau Kolano Syahjati. Pada tahun 1081 dan setelah habisnya pemerintahan Muhammad Nakil, Tidore akhirnya mempunyai masa kejayaannya, sehingga Kerajaan Tidore merupakan kerajaan yang paling merdeka di Maluku. Dengan di bawah pimpinan Raja Tidore ke-22 Sultan Saifuddin. Sejarah Kerajaan Tidore juga merupakan kerajaan yang mempunyai sejarah melakukan perlawanan terhadap Belanda pada saat penjajahan Indonesia oleh Belanda. Kerajaan Tidore telah menolak penguasaan wilayah yang akan dikuasai oleh VOC atau Verenida Oostindische Company, dengan tujuan memonopoli SDA atau sumber daya alam Indonesia, dan Tidore merdeka hingga abad ke-18. Di samping hal itu, Tidore juga mempunyai saingan, yaitu Ternate yang merupakan kerajaan tetangga. Kedua kerajaan ini saling bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kedua kerajaan ini merupakan kerajaan penghasil rempah-rempah yang berlimpah sehingga daerah ini sering dijadikan pusat perdagangan, sehingga tak segan bangsa asing ingin merebut wilayah kerajaan ini. Persaingan di antara kedua kerajaan ini menimbulkan dua persekutuan dagang, masing-masing menjadi pemimpin dari persekutuan tersebut. 1. Uli V atau Persekutuan Lima Bersaudara. Uli V atau Persekutuan Lima Bersaudara dipimpin oleh Ternate meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Di masa Sultan Babullah, Ternate mencapai titik aman keemasan dan disebutkan bahwa kekuasaan meluas hingga ke Filipina. 2. Uli Siwa atau Persekutuan Sembilan Bersaudara. Uli Siwa atau Persekutuan Sembilan Bersaudara dipimpin oleh Tidore meliputi Halmahera, Jailalo hingga ke Papua. Dan Kerajaan Tidore juga merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia selain dari Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Ki Gedeng Suro, Kerajaan Bima di daerah bagian timur Sumbawa. Siak Sri Indrapura yang didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Pada awal abad ke-15 agama Islam masuk ke Kerajaan Tidore dikarenakan Raja Tidore yang ke-11 Sultan Ciriliyati atau yang sering dipanggil Sultan Jamaluddin menyukai dakwah seorang pedakwah dari Arab, yaitu Syekh Mansur. Dan setelah itu agama Islam dijadikan agama resmi Kerajaan Tidore. Aspek kehidupan Kerajaan Tidore. 1. Politik dan kebudayaan. Pada aspek kehidupan Kerajaan Tidore di bidang politik dan kebudayaan, pada masa pemerintahan ke-30 dipimpin oleh Sultan Nuku Muhammad Amiruddin yang sering dipanggil Sultan Nuku. Sultan Nuku tercatat pada sejarah Kerajaan Tidore sebagai Jou Barakati atau Panglima Perang, ketika melawan VOC atau Belanda. Dan diberi gelar Sri Paduka Mahatuan Sultan Saidul Jihad El Makbas Amiruddin Syah Kaicil Paparanga.
Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Indonesia, Sultan Nuku dianugerahkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore yang sebelumnya sempat berselisih dan bersaing. Sultan Nuku merupakan raja yang mempunyai jiwa kepemimpinan hebat dan sejak saat itu dua kerajaan tersebut atau Ternate dan Tidore tidak diganggu oleh penjajah. Sehingga kemakmuran rakyatnya semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Ketika Sultan Nuku telah selesai masa pemerintahan kerajaannya, ia digantikan oleh seorang adiknya yaitu Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin juga mempunyai jiwa kepemimpinan seperti kakaknya dan dengan bersikeras menentang Belanda yang berniat mengambil alih Kepulauan Maluku. 2. Ekonomi dan sosial. Kerajaan Tidore. Sebagai kerajaan yang menggunakan adat Islam di Indonesia, tepatnya di Maluku ini banyak melakukan kesehariannya dengan menggunakan syariat Islam. Sesuatu yang menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat Tidore menggunakan hukum Islami, yaitu bukti di mana Sultan Tidore yaitu Sultan Nuku melakukan perjanjian perdamaian dengan The Mesquita dari Portugis. Di bawah kitab suci Al-Quran. Wilayah Maluku di daerah kerajaan Tidore merupakan tempat yang terkenal akan rempah-rempahnya dan maka dari itu bangsa asing seperti Belanda, Portugis dan Spanyol ingin menguasai wilayah tersebut untuk menjadikan tambang rempah-rempah agar dikirim ke negaranya masing-masing. Perdebatan kepemimpinan Islam di Tidore. Berdasarkan silsilah kesultanan di Tidore, sebenarnya Islam sudah masuk di kerajaan Tidore sejak pemerintahan kesultanan pertama yaitu Kolano Syah Jati atau Muhammad Nakil, dengan nama Muhammad. Sudah dipastikan bahwa Islam sudah masuk di kerajaan tersebut, akan tetapi masih belum diresmikan oleh kerajaan Tidore, dan pada akhirnya hal tersebut diresmikan oleh Sultan Jamaluddin. Silsilah kepemimpinan kerajaan Tidore. Berikut merupakan silsilah kepemimpinan kerajaan Tidore. 1. Kolano Syah Jati atau sering dikenal dengan nama Muhammad Nakil bin Jafar As-Sodiq. 2. Kolano Bosa Mawange. 3. Kolano Syuhud atau sering dikenal dengan Nam Subuh. 4. Kolano Bali Bunga. 5. Kolano Duko Adoya. 6. Kolano Kie Matiti. 7. Kolano Seli. 8. Kolano Matagena. 9. Kolano Nurudin. Tahun 1334 hingga 1372. 10. Kolano Hasansyah. Tahun 1372 hingga 1405. 11. Sultan Ciriliyati atau sering dikenal dengan nama Jamaluddin. Tahun 1495 hingga 1512. 12. Sultan Al-Mansur. Tahun 1512 hingga 1526. 13. Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnaen. Tahun 1526 hingga 1535. 14. Sultan Kiai Mansur, tahun 1535 hingga 1569. 15. Sultan Iskandar Sani, tahun 1569 hingga 1586. 16. Sultan Gapi Baguna, tahun 1586 hingga 1600. 17. Sultan Mole Majimo atau sering dikenal dengan nama Zainuddin, tahun 1600 hingga 1626.
18. Sultan Ngora Malamu atau sering dikenal dengan nama Alauddin Shah, tahun 1626 hingga 1631. 19. Sultan Gorontalo atau sering dikenal dengan nama Saiduddin tahun 1631 hingga 1642. 20. Sultan Saidi tahun 1642 hingga 1653. 21. Sultan Moleme Jinyao atau sering dikenal dengan nama Malikidin, tahun 1653 hingga 1657. 22. Sultan Saifuddin atau sering dikenal dengan nama Jou Kota, tahun 1657 hingga 1674. 23. Sultan Hamzah Fahruddin, tahun 1674 hingga 1705. 24. Sultan Abdul Fatlil Mansur, tahun 1705 hingga 1708. 25. Sultan Hasanuddin Kaichil Garcia, tahun 1708 hingga 1728. 26. Sultan Amir Bifotlil Aziz Muhyiddin Malikul Manan, tahun 1728 hingga 1757. 27. Sultan Muhammad Mashud Jamaluddin, tahun 1757 hingga 1779. 28. Sultan Patra Alam, tahun 1780 hingga 1783. 29. Sultan Hairul Alam Kamaluddin Asgar, tahun 1784 hingga 1797. 30. Sultan Syahidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad El Mabus Kaichil Paparanga Jou Barakati, Nuku, tahun 1797 hingga 1805. 31. Sultan Zainal Abidin tahun 1805 hingga 1810. 32. Sultan Motahuddin Muhammad Tahir, tahun 1810 hingga 1821. 33. Sultan Ahmadul Mansur Sirajuddin Syah, tahun 1821 hingga 1856. 34. Sultan Ahmad Syaifuddin Alting, tahun 1856 hingga 1892. 35. Sultan Ahmad Fatahuddin Alting, tahun 1892 hingga 1894. 36. Sultan Ahmad Kawiyuddin Alting, tahun 1894 hingga 1906, setelah tiada terjadi konflik dalam, Istana Kie dihancurkan. 37. Sultan Zainal Abidin Syah, tahun 1947 hingga 1967. 38. Sultan Jafar Syah, melakukan pembangunan kembali Istana Kie. 39. Sultan Husain Syah, tahun 1967 hingga terakhir bergabungnya Tidore ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kepemimpinan Presiden pertama Indonesia yaitu Ir Soekarno telah memantau perkembangan di Kepulauan Tidore mengenai sejarah-sejarahnya di mana raja atau sultan sangat berani menentang VOC atau Belanda.
Maka dari itu pemerintahan Kesultanan Tidore diaktifkan kembali dikarenakan sebelumnya telah terjadi konflik internal pada kepemerintahannya. Dengan dilantiknya Zainal Abidin Syah sebagai pemimpin Kerajaan Tidore ke-37, Sultan Zainal Abidin Syah bersedia untuk menjadi satu dengan Indonesia dan menolak tawaran dari Belanda untuk bekerja sama. Dan daripada itu Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia memberi penghormatan kepada Zainal Abidin Syah dengan mengangkatnya sebagai Gubernur pertama Irian Barat atau Papua. Peninggalan Kerajaan Tidore di Indonesia. 1. Benteng Tore dan Tahula. Benteng Tore dan Tahula merupakan peninggalan dari zaman penjajahan oleh Portugis. Benteng Tore dibangun pada tahun 1512 dan dibangun di dekat makam Sultan Zainul Abidin. Selain itu benteng ini letaknya berdekatan dan sama-sama dekat dengan Istana Kie atau Kadato Kie. Benteng ini digunakan oleh bangsa Portugis untuk melawan Belanda. Benteng ini terletak pada kota Soasio. Kedua peninggalan bersejarah ini sangat dijaga kebersihan dan juga keberadaannya. Karena bangunan ini membuktikan adanya Kerajaan Tidore pada zaman dahulu dan menjadi kebanggaan. 2. Kadato Kie atau Istana Kie. Sejarah Kerajaan Tidore juga meninggalkan peninggalan bersejarah dengan nama Kadato. Kadato sendiri berarti istana dan orang-orang sering menyebutnya Istana Kie atau Kedaton Kie. Bangunan tersebut sudah ada sejak 1812 dan dibangun di masa pemerintahan Sultan Syah Juante. Dan sekarang bangun itu digunakan untuk tempat wisata bersejarah di mana pengunjung bisa melihat singgasana para sultan dan arsitektur interior yang menggambarkan Kerajaan Tidore saat itu. Kehidupan masyarakat Tidore pada masa sekarang. Kehidupan masyarakat Kepulauan Tidore pada zaman sekarang sama seperti masyarakat biasanya. Akan tetapi di Tidore banyak juga bangunan yang bersejarah yang patut dikunjungi. Tidore mempunyai makanan khas tersendiri yaitu antara lain lapis Tidore, kue bilolo, kue kale-kale, kue abu dan juga mam raha serta popeda. Ada juga tela gule dan uge akem dan makanan adat Ngam Saro. Ras di Tidore. Ras asli masyarakat Tidore adalah Melanesia atau berkulit coklat, yang masih berkerabat dengan Kepulauan Fiji, Tonga dan beberapa kepulauan yang tersebar luas di Samudra Pasifik. Ras asli di Kepulauan Tidore sekarang kian hari kian menipis dikarenakan banyak kaum pendatang dari beberapa negara seperti Arab, Cina, Malaysia, dan sebagainya, yang telah membaur dan menetap di Kepulauan Tidore tersebut. Suku di Tidore. Suku Tidore berasal dari Pulau Tidore, pesisir pantai Halmahera bagian barat, Pulau Mare, pesisir Moti, dan Maitara. Suku Tidore bermata pencaharian sebagai nelayan karena tempatnya yang di pesisir pantai, dan selain itu ada yang mempunyai pekerjaan sebagai petani. Profesi masyarakat Tidore menyesuaikan tempat di mana masyarakat itu tinggal dan sistem kepemimpinan pribumi Tidore masih menggunakan kepemimpinan kelompok yang dipimpin oleh yang terkuat. Dan orang yang paling terkuat tersebut sering diberi julukan Momol. Agama di Tidore. Berdasarkan sejarah yang mengatakan bahwa Kepulauan Tidore dahulu mempunyai kerajaan Islam Tidore. Mayoritas agama dari penduduk setempat yaitu beragama Islam. Tidore juga salah satu pusat pengembangan agama Islam di Maluku. Setiap desa mempunyai masjid masing-masing dan tidak kalahnya menjumpai seorang ustadz atau ustazah atau ulama. Sosial budaya di Tidore.
Masyarakat Tidore mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Tidore. Di samping itu juga bisa menggunakan bahasa Ternate dan bahasa Indonesia. Daerah kebudayaan telah dibagi menjadi beberapa bagian daerah yaitu Daerah Kebudayaan Ternate, Daerah Kebudayaan Bacan, dan Daerah Kebudayaan Tidore. Daerah Kebudayaan Tidore juga mencakup Kepulauan Tidore, dan Kepulauan Halmahera Tengah dan Timur. Dalam hal kekerabatan terhadap suku-sukunya atau orang luar, mereka menarik garis keturunan berdasarkan prinsip patrilineal. Salah satu kelompok kekerabatan yang mereka sebut soa. Perkawinan ideal menurut ada mereka adalah kawin antara saudara sepupu atau kufu. Adanya adat menetap setelah menikah yang artinya sepasang pengantin bebas memilih untuk menetap di lingkungan kerabat suami atau di lingkungan kerabat istri.